Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa qala aidan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardh. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, saya Abdus Salam Rizky bin Ridwan, perwakilan dari remaja masjid Nurul Yakin Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, sekaligus perwakilan dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia atau Primademi Provinsi Maluku Utara, akan menyampaikan tausiah pada kali ini dengan judul pentingnya membawa diri ke dalam suasana iman, pentingnya membawa diri ke dalam suasana amal. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi dan remaja masjid yang dimanapun Anda berada, ayat yang baru saja saya bawakan di awal di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 bunyinya kurang lebih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sahabat kreatif, dalam ayat ini para ulama menafsirkan bahwa sebab turunnya ayat ini ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diinginkan oleh di saat itu, ketika di zaman awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dakwah, Rasulullah diinginkan oleh para pembesar Quraisy yang saat itu masih musyrik. Mereka menginginkan ada sebagian kecil sebagian kelompok kecil ahlus suffah, orang-orang miskin, orang-orang sederhana di sekitar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka diinginkan agar mereka ini menghindar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ini orang-orang yang senantiasa taat beribadah. Dan mereka ini juga orang-orang yang baru masuk Islam dari daerah-daerah yang jauh di tanah Arab, di luar Makkah, Madinah. Mereka baru masuk Islam, tinggal bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya bekal. Maka Nabi yang tanggung daripada beban hidup mereka. Maka ketika pembesar musyrik ini, mereka ingin Nabi jauh dari orang-orang seperti ini, sehingga mungkin mereka bisa tertarik dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Allah SWT telah wanti-wanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah SWT turunkan ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajh, yang mafhumnya kurang lebih, dan bersabarlah engkau, yaitu baginda Muhammad, bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dan remaja masjid dimanapun Anda berada, yang saya petik hikmah daripada ayat ini adalah adanya suasana. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh daripada orang-orang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, mengharap ridha Allah baik pada pagi hari maupun senja hari. Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada dalam suasana orang-orang yang beramal. Maka di sini sahabat kreatif, pemuda-pemudi dan remaja masjid dimanapun Anda berada, saya ingin menegaskan bahwa pentingnya kita berada dalam suasana iman dan suasana amal. Kita ketahui di zaman sekarang ini, zaman modern, sebagian mengatakan zaman yang penuh dengan fitnah. Sangat penting kita membawa diri kita, menghadirkan diri kita dalam suasana iman, suasana amal. Apa itu suasana iman? Suasana iman secara makna bermakna kita menempatkan diri kita membawa diri kita di dalam tempat, di dalam suasana yang senantiasa membuat kita tidak lalai daripada Allah SWT. Tempat, suasana yang mengingatkan kita untuk ingat pada Allah, yang tidak membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala.
suasana yang menjadikan kita ingat akan kampung akhirat, suasana yang menjadikan kita sadar dan mempersiapkan bekal kita setelah mati, yaitu bekal kita setelah mati, iman dan amal. Kemudian secara umum suasana iman yaitu kita menghadirkan diri kita di dalam majelis-majelis agama, di dalam majelis-majelis yang di dalamnya dibicarakan pembicaraan-pembicaraan tentang pentingnya agama, pentingnya usaha agama, dibicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, tentang pentingnya beramal, tentang pentingnya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kita mendengarkan akan berkesan ke dalam hati kita. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dan remaja masjid dimanapun Anda berada, sebagaimana Imam Ghazali rahmatullah alaihi pernah mengatakan, beliau pernah memberi pelajaran pada kita bahwa jendela atau pintu daripada hati kita ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah fikiran kita. Ini pintu pertama masuk ke dalam hati kita. Kemudian pandangan kita, penglihatan kita, kemudian pendengaran kita dan mulut atau pembicaraan kita. Ini 4 pintu daripada hati kita, yang dimana kita senantiasa fikirkan, kita dengarkan, kita lihat, kita bicarakan apa, itulah yang akan berkesan ke dalam hati kita sehingga pengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, kemudian apa yang dimaksud dengan suasana amal? Yang saya maksud suasana amal di sini adalah suasana di mana kita menjadi semangat dalam beramal, suasana di mana kita menjadi terpacu dalam beramal, suasana di mana kita menjadi ingat dan sadar untuk segera beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, maksud dan tujuan kita membawa diri kita dalam suasana iman, kita membawa diri kita dalam suasana amal, tentunya agar supaya iman kita ini terjaga, sehingga kita bisa beristiqomah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menggapai ridha Allah dengan beramal tersebut. Kita menggapai ridha Allah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan beramal tersebut. Kemudian keuntungan sahabat kreatif pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, keuntungan daripada iman, keuntungan daripada amal, perlu kita ketahui sahabat kreatif bahwa yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap satu orang hamba ini, yaitu sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, dalam sabdanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pandang rupa dan harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala pandang hati dan amal kalian. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi remaja dimanapun Anda berada, kemudian perlu kita ketahui bahwa nilai daripada iman tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah berharga, sangatlah besar nilai daripada iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebuah dalam mafhum hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, diriwayatkan bahwa sekecil-kecil iman Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali luasnya. Sekecil-kecil iman dalam hati, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan surga yang luasnya 10 kali dunia. Hadis riwayat Ahmad diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Sa'id. Maka sahabat kreatif, pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, kemudian fadilah daripada iman ini adalah dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadilah amal ini dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita pahami bahwa satu orang hamba Allah ini, satu orang manusia, satu orang hamba ini, dia masuk surga bukan karena amal dia, tapi dia masuk surga disebabkan karena daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk surga bukan menyebabkan banyaknya amal yang dia lakukan pada Allah, tapi dia masuk surga disebabkan oleh rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentunya dengan beramal Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beramal. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, kemudian iman inilah yang akan memengaruhi satu orang hamba. Iman di dalam hati satu orang manusia inilah
yang akan memengaruhi daripada suasana hati kita, menjadikan kita ingat akan kampung akhirat, menjadikan kita sadar sehingga kita beramal mempersiapkan bekal kita. Kemudian iman inilah yang akan menyebabkan kita punya semangat untuk beramal. Ketiadaan serta kelemahan dalam iman menyebabkan kita lemah dalam beramal. Kemudian menyebabkan ketiadaan serta kelemahan iman menyebabkan kita lemah dalam beramal, menyebabkan kita terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala pada kita, bahkan nauzubillah dapat menyebabkan kita terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membawa kita kepada kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menggapai iman, cara kita menggapai amal. Sebagaimana saya disebutkan di awal tadi, di samping kita mendudukkan diri kita membawa diri kita dalam majelis iman, yaitu majelis-majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya agama, pentingnya usaha agama, pentingnya amal-amal soleh, tentang pentingnya bekal kita ke akhirat. Kita senantiasa hadiri dan mendengarkan daripada majelis-majelis seperti ini. Di samping itu kita senantiasa, paling penting kita berkawan dengan orang-orang soleh. Kita berkumpul dengan para alim ulama. Dengan cara seperti ini kita senantiasa berada dalam suasana iman, suasana amal, sehingga memengaruhi kita, hati kita, dan suasana kehidupan kita sehari-hari. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, kemudian yang terpenting adalah dan yang terutama perlu kita ketahui bahwa dengan menjaga iman kita, salah satu caranya adalah kita harus mengajak, kita harus berdakwah, mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Kita berdakwah mengajak orang lain untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki iman kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita hidayah. Dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita taufik hidayah untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki amal-amal kita. Kenapa? Sahabat kreatif, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang menyeru untuk taat kepada Allah dan beramal soleh. Bermakna apabila dia telah menyeru kepada kebaikan, maka dia akan mudah beramal soleh. Kurang lebihnya tafsir daripada para ulama. Oleh karenanya saya sebagai perwakilan dari pengurus Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia atau Prima DMI Provinsi Maluku Utara, saya ucapkan terima kasih. Semoga program Hazanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate ini kedepannya senantiasa eksis dalam berkarya dan menampilkan dai-dai yang muda Maluku Utara ini yang senantiasa menebarkan kebaikan. Wa kafa billahi syahida wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.